Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Arif Widodo. Untuk kali ini kita akan membahas tentang materi. Sebelumnya kita membahas tentang bangun-bangun ruang, hanya sekilas untuk mengulang ya. Untuk sekarang kita masuk ke materi, tapi sebelumnya juga sama, kita akan mengulas sedikit tentang segitiga. Kalau kemarin tentang bagaimana kalian mengetahui, bagaimana kalian bisa menggambar tentang kubus, tentang balok, tentang limas. Nah, semua itu kalian harus kuasai terlebih dahulu ya. Jadi harus bisa menggambar dan sesuai dengan yang diharapkan atau kesepakatan kemarin seperti apa. Nah, untuk sekarang kita membahas tentang materinya. Nah, ini ya untuk geometri ruang kelas 12. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus mengingat tentang segitiga siku-siku. Saya rasa semua sudah tahu segitiga siku-siku itu yang bagaimana. Nah, seperti contohnya. Nah, ada segitiga A, B, C. Tentunya siku-sikunya di B karena sudah ada tandanya. Yang kedua seperti ini, A, B, C. Nah, B-nya di atas ya, jadi siku-sikunya berada di titik C. Jadi bagaimanapun urutan dari huruf-hurufnya, nah, seperti itu tidak ada masalah. Yang jelas siku-sikunya sudah diketahui di titik yang mana ada tandanya. Atau seperti ini juga bisa. Nah, ini segitiga, nah, tidak ada titiknya tapi sikusnya jelas. Dibolak-balik atau diputar-putar harusnya nggak ada masalah seharusnya ya. Jadi kalian harus bisa fokus, bisa memahami bagaimana bentuk segitiga itu sendiri, di mana letak titik siku-sikunya. Jadi harus bisa memahami. Nah, setelah tahu segitiga siku-siku, mengulang ini untuk berikutnya. Nah, di situ segitiga siku-siku yaitu ada yang namanya atau berlaku rumus Pitagoras. Saya rasa sudah pernah semuanya dapat ya, baik di SD, di SMP, di MTS sudah pernah semuanya dapat itu. Nah, seperti ini untuk gambar segitiga siku-sikunya. Ada segitiga siku-siku dengan panjang sisi A, B, C. Kita lihat di sini untuk titik siku-sikunya yaitu berada di antara garis A dan garis B. Maka berlaku untuk alasnya yaitu garis A, tingginya garis B, ataupun dibalik tidak ada masalah. Mungkin alasnya yang titik garis B, tingginya yang garis A. Tapi yang jelas di sini untuk garis C itu garis yang berada di depan titik siku-siku atau garis terpanjang atau paling panjang di antara garis yang lain yaitu garis A dan garis B. Maka akan berlaku garis paling panjang yaitu C kuadrat itu sama dengan yaitu penjumlahan dari dua garis pembuat siku-sikunya yaitu A dan B. Yang membuat siku-siku kan A dan B. Maka A kuadrat ditambah B kuadrat maka akan didapatkan C kuadrat atau garis terpanjang. Nah, maka kalau kita lihat di bawahnya di sini, kalau kita mencari panjang garis A, maka ya tinggal atau istilahnya aljabar ya, atau istilah pindah ruas saja. Maka yang B-nya dipindah ruas maka menjadi pengurangan di ruas kanan, dan ada kuadrat maka berubah menjadi akar. B juga sama, maka tinggal A-nya dipindah ruas maka menjadi min A kuadrat. Untuk B kuadrat sendiri karena ada kuadratnya, maka untuk mencari nilai B maka akan menjadi akar. C juga sama, penjumlahan ya. Maka kalau C kuadrat mencari C nya ya akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Ini hanya sekedar mengulang saja ya. Nah, supaya tahu banyak yang lupa. Nah, itu untuk rumus Pitagoras. Berikutnya yaitu ada dua segitiga sebangun. Nah, ini untuk mengingat saja. Jadi nanti ada segitiga tersebut baik sebangun baik Pitagoras akan selalu terpakai untuk mencari panjang garis pada sebuah bangun. Nah, sekarang untuk dua segitiga sebangun. Nah, misalkan ada segitiga A, B, C, ada garis tegak yaitu CD, garis tinggi nih, CD. Maka kalau kita lihat di sini sebenarnya ada dua
segitiga. Ada dua segitiga. Kalau kita lihat di sini ada dua siku-siku ya. Sini di D dan di C. Nah, yang pertama misalkan kita lihat yang pertama, bangun pertama, lihat segitiga ABC, A, B, C, siku-siku di C. Maka kamu jangan lihat yang garis CD. Hilangkan yang garis CD. Nah, seperti ini. A, B, C. Ini kembali ya. A, B, C. Nah, maka luasnya tentunya yaitu setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya ya AC dikali BC ya, AC dan kali BC. Harusnya di sini A, ini B ya, jadi nggak ada masalah. Nah, yang kedua yaitu 2 ya, lihat segitiga ABC, siku-siku di D. Maka kamu hilangkan untuk siku-siku yang di C. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi dua segitiga ini digabung, maka nanti akan menjadi gambar yang di atas ini. Maka luasnya juga sama, luasnya setengah AB karena alas dikali CD karena tinggi. Dari dua segitiga ini yang sama-sama sebangun, nah, luasnya ini disama dengankan, maka akan didapatkan luas pertama dan luas kedua itu sama karena bebangunnya sama. Maka didapatkan untuk luas pertama yaitu tadi setengah kali AC kali BC, sama dengan yang kedua yaitu setengah kali AB kali CD. Apabila setengahnya kita hilangkan, luasnya luas ini adil ya sama, maka akan didapatkan tinggal AC kali BC, yang kanan AB kali CD. Maka AB BC AB AC BC AB CD itu yang bagaimana? Nah, kita lihat di sini. AC itu ini. AC yang miring ini BC. Nah, ternyata AC kali B dan BC itu dikalikan itu merupakan sisi pembentuk tegak lurus atau pembentuk siku yang kelas kanan AB dan CD juga sama, yaitu pembentuk siku-siku atau tegak lurus. Maka didapatkan AC kali BC sama dengan AB kali CD. Kesimpulannya ada dua bangun yang sebangun, maka perkalian sisi tegak lurus itu sama dengan perkalian sisi tegak lurus yang lain. Nah, itu ya diperhatikan dan diingat-ingat untuk nanti bisa mengerjakan soal bangun ruang. Nah, saya rasa cukup seperti itu untuk mengulas segitiga. Sekarang kita masuk ke materinya. Nah, ini materi. Kita akan membahas jarak antara yang pertama titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, garis ke bidang, garis ke bidang, garis ke garis yang tadi, yang terakhir garis ke bidang, terus ada satu lagi yaitu bidang ke bidang. Ya, seperti itu. Untuk yang pertama, kita masuk titik ke titik. Perhatikan. Jarak titik ke titik. Misalkan antara Tayu dan Pati katakanlah. Jadi ada titik di Tayu dan titik di Pati. Maka antara titik di Tayu dan titik di Pati itu akan dibuat sebuah garis yang paling pendek. Yang paling pendek itu namanya jarak. Nah, jadi akan seperti ini misalkan. Nah, ini peragaan ini ya, perhatikan. Menunjukkan jarak titik A, ada titik A. Ini warna hijau. Dan ada titik B di sana di atas. Nah, ini juga sama, ada titik B. Maka jaraknya antara titik dan A dan ke B, maka tinggal kalian tarik garis lurus. Nah, kalau lurus dia otomatis paling pendek, nggak mungkin melengkung. Kalau melengkung mas makin jauh. Seperti itu. Itu namanya jarak dua titik. Nah, panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B, panjangnya itu berapa? Itu namanya jarak. Misalkan Tayu ke Pati, misalkan katakanlah 25 kilo lah itu jaraknya, seperti itu. Berikutnya contoh ya. Nah, misalkan diketahui sebuah kubus A B C D E F G H, jelas kemarin sepakat kubusnya A B C D E F G yang bagaimana, kita harus tulisnya sesuai dengan yang kemarin kita bahas. A B C D titiknya yang melingkar di bawah, E nya nyambung di atas A, E F G H juga melingkar di atas. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan panjangnya panjangnya A cm, kita tidak menyebut sebuah angka, tapi katakanlah misalkan A cm, maka ada pertanyaan seperti ini misalkan. Tentukan jarak. Yang pertama,